Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Amalia Nuraini, Fauziah Sali Nurjannah, Fitri Ayu Nabila, Imelda Rotua Silalahi, Mujiajid Arrahman, Muhammad Said Maulana, Mutiara Serina, Ogi Hermawan, Sri Linda Ahmad, dan Salva Naila Rafida. Di sini kami akan mempresentasikan tentang konflik di Afrika. Daftar isi: 1. Konflik di Kongo, 2. Konflik di Sudan, 3. Konflik di Somalia, 4. Konflik di Afrika Tengah. Yang pertama, konflik di Kongo. Perang Kongo adalah rangkaian konflik yang terjadi di Republik Demokratik Kongo yang dulunya Zaire. Perang ini sendiri bisa dibagi ke dalam dua periode. Periode pertama di tahun 1996 sampai 1997 dan periode kedua di tahun 1998 sampai 2003. Total ada sekitar 8 negara Afrika dan puluhan kelompok milisi yang terlibat dalam perang ini. Akibat begitu banyaknya pihak yang terlibat dalam perang ini dan besarnya jumlah kerugian yang timbul, perang ini, khususnya perang yang terjadi dalam periode kedua, kerap disebut juga sebagai Perang Besar Afrika, African Great War, atau Perang Dunianya Afrika, African World War. Perang Kongo I. Perang Kongo I terjadi antara pasukan Zaire dengan pasukan AFDL dan milisi anti Mobutu. Demikian pasukan dari negara Zaire harus menghadapi gabungan kekuatan dari 4 negara sekaligus, yaitu Angola, Burundi, Ruakalian, dan Ungkalian. Pasukan ini secara perlahan berhasil merebut daerah Zaire di wilayah timur hingga menuju ibu kota Zaire. Pertempuran berat terjadi di sekitar ibu kota antara pasukan gabungan AFDL dengan pasukan Zaire yang dibantu oleh milisi pro-Mobutu dari Angola. Korban jiwa akibat pertempuran tersebut mencapai 300 orang lebih dan menjadikan salah satu peristiwa pertempuran paling berdarah selama Perang Kongo. Pasukan gabungan AFDL berhasil menumbangkan rezim Mobutu dan menduduki ibu kota Zaire di Kinshasa. Laurent Désiré Kabila selaku pemimpin kelompok AFDL mengambil alih pemerintahan dan menjadi presiden Zaire. Dalam mengawali pemerintahan yang baru, Laurent Désiré Kabila mengganti nama Zaire menjadi Republik Demokratik Kongo, yang disingkat RDK. Perang Kongo II. Perang Kongo II dilatar belakangi oleh 1. Berubahnya sikap dan kebijakan Presiden Laurent Désiré Kabila terhadap negara-negara sekutu yang membantu dalam menggulingkan rezim Mobutu. Pada tanggal 2 Agustus 1998, komunitas etnis Banyamulenge membentuk kelompok pemberontak anti Kabila yang bernama Rassemblement Congolais pour la Démocratie. Dalam waktu singkat, pasukan gabungan yang sama-sama anti Kabila tersebut berhasil merebut kota-kota penting di RDK Timur. Pertempuran berskala besar tidak menghindarkan antara pasukan gabungan RDK, Angola, Chad, Namibia, dan Zimbabwe melawan pasukan gabungan pemberontak dari RCD, Ruakalian, dan Ungkalian. 2. Akibat pertempuran yang melibatkan beberapa kelompok dan negara ini, warga sipil menjadi korban paling besar akibat perampasan, pelecehan, bahkan pembantaian. Pihak-pihak yang terlibat perang sepakat untuk berunding pada Juni 1999 di Lusaka, Zambia. Negara yang mengikuti perundingan kemudian sepakat untuk mengakhiri konflik bersenjata. Meskipun demikian, baku tembak dalam skala kecil masih terus terjadi antara misili pro-Kabila melawan misili anti-Kabila. 2. Konflik di Sudan. Latar belakang adanya perbedaan etnis antara Sudan Utara dengan Sudan Selatan. Sudan Selatan lebih tertinggal dibandingkan dengan Sudan Utara. Yang ketiga, awal konflik dipicu oleh kebijakan Presiden Nimeri pada tahun 1983 mengumumkan tentang berlakunya hukum Islam di negara Sudan. Yang keempat, Sudan People's Liberation Army (SPLA) yang dipimpin oleh John Garang de Mabior menolak keputusan tersebut dan terjadilah pertempuran antara pasukan pemerintah Sudan dan SPLA. Yang kelima, munculnya kelompok lain yakni National Democratic Alliance atau disebut NDA di Sudan Timur yang juga anti pemerintah. Referendum Sudan pada tanggal 9 Januari 2011 untuk menentukan wilayah tersebut akan tetap menjadi bagian dari Sudan atau tidak.
ketiga, konflik di Somalia. Latar belakang, keragaman suku di Somalia menyebabkan pertentangan. Konflik sangat rumit dikarenakan terdapat berbagai pihak yang bertentangan. Presiden M. Said Barre memerintah secara otoriter. Disintegrasi Somalia. Kelompok-kelompok di Somalia kemudian mendeklarasikan negara di atas wilayah yang kuasai. Yang pertama, Somalia Salvation Democratic Front atau SSDF mendirikan negara Puntland. Yang kedua, Somalia National Movement atau SPM mendirikan negara Somaliland. Yang ketiga, United Somalia Congress USC menguasai ibu kota Somalia Mogadishu. Yang keempat, Somalia National Front atau SNF mendirikan negara Jubaland. Yang kelima, Transitional Federal Government atau TFG didirikan oleh pihak militer. Yang keenam, Islamic Courts atau ICU menguasai daerah Somalia Selatan. Konflik diperparah dengan keterlibatan negara tetangga. PBB kemudian mengirimkan pasukan perdamaian UNOSOM. Indonesia mengirimkan kontingen Garuda 13 dipimpin Maimar Wingky Suindaewanto. 4. Konflik di Afrika Tengah. Latar belakang. Republik Afrika Tengah merupakan sebuah negara yang terletak di tengah benua Afrika. Negara Republik Afrika Tengah dipimpin oleh Presiden Francois Bozize yang berhasil memerintah Afrika Tengah sejak tahun 2003 melalui kudeta militer. Latar belakang tersebut meliputi 1. Ketidakpuasan dan pemberontakan dari kelompok-kelompok kontra pemerintah. 2. Munculnya kelompok-kelompok kontra pemerintah tersebut juga dilatar belakangi atas ketidakpuasan mereka atas isu praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Serta tindakan eksploitasi tambang berlian di Afrika Tengah untuk kepentingan Bozize sendiri. Seleka memulai aksi pemberontakannya sejak Desember 2012 dengan berturut-turut menyerang dan menguasai kota-kota strategis di Afrika Selatan. Pada bulan Januari 2013 itu juga diputuskanlah untuk melakukan gencatan senjata akibat semakin kompleksnya konflik dan beratnya medan pertempuran. Setelah perjanjian damai berhasil diwujudkan, muncul konflik kembali dari internal Seleka untuk memutuskan pimpinan baru bagi Afrika Tengah. Ketiga, hingga saat ini pun negara Afrika Tengah masih dikalikan konflik akibat perebutan kekuasaan dan SARA. Terima kasih telah menyimak video presentasi kami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.